Di tepian sungai yang berkelok dan hamparan rawa yang luas, tersimpan sebuah kisah tentang keteguhan hati dan warisan iman yang tak lekang oleh waktu. Selamat datang dalam dokumenter sejarah iman Stasi Santo Fransiskus Assisi Kalimas, sebuah perjalanan spiritual dari masa awal hingga fajar tahun 2026. Hari ini kita melihat komunitas yang bertumbuh pesat. Namun, untuk menghargai masa kini, kita harus melangkah jauh ke belakang, melihat akar yang menopang kita. Dahulu, Kalimas adalah wilayah yang menantang. Akses darat masih menjadi mimpi, dan sungai adalah satu-satunya urat nadi kehidupan bagi masyarakat di sini. Masyarakat beradaptasi dengan alam yang keras. Di tengah keterbatasan ini, keharmonisan sosial tumbuh subur di antara keberagaman suku dan agama. Gotong royong menjadi nafas kehidupan. Toleransi bukan sekadar kata, melainkan tindakan nyata dalam keseharian warga Kalimas yang saling bahu-membahu. Kesenian kuda lumping yang megah ini adalah simbol hidup dari akulturasi dan keterbukaan hati umat di Kalimas terhadap kekayaan budaya Nusantara. Benih iman Katolik pertama kali dibawa oleh masyarakat Dayak yang berpindah dari wilayah pedalaman, membawa serta harapan dan keyakinan di dalam hati mereka. Pada awalnya, komunitas ini sangatlah kecil. Hanya ada 3 hingga 4 kepala keluarga yang berani menjaga api iman agar tetap menyala. Tanpa pendampingan rutin dari pastor, mereka berkumpul di rumerama sederhana. Di bawah cahaya lampu minyak, doa-doa tulus dipanjatkan kepada Sang Pencipta. Doa rosario dan devosi bulan Maria menjadi kekuatan utama. Meski dalam keterbatasan, kehadiran Tuhan terasa sangat nyata di tengga-tengga kesunyian malam. Keteguhan umat awal ini adalah fondasi bagi apa yang kita miliki sekarang. Mereka membuktikan bahwa iman tidak membutuhkan kemewahan untuk terus tumbuh. Memasuki tahun 90-an, kerinduan akan rumah ibadah yang layak semakin memuncak. Seluruh umat bersatu untuk mewujudkan mimpi membangun gereja pertama. Bapak Fortunius Darno bersama Tua Paes dan Martin Session menjadi pilar utama yang menggerakkan semangat gotong royong tanpa kenal lelah. Kayu-kayu berat diangkut melalui sungai. Umat menarik balok raksasa melewati rawa yang berlumpur dengan penuh dan semangat kebersama. Tiap paku yang ditanam dan tiap papan yang disusun adalah simbol cinta umat kepada gerejanya. Bangunan kayu itu mulai berdiri dengan gagah. Gereja pertama pun diresmikan. Meski sederhana, tempat ini menjadi pusat pemersatu bagi seluruh umat Katolik di wilayah Kalimas. Memasuki era 2000-an, penataan wilayah pelayanan mulai dilakukan di bawah naungan Paroki Delta. Kapuas membawa angin segar bagi perkembangan stasi. Kunjungan pastor paroki menjadi lebih teratur. Pembinaan iman, sakramen, dan kegiatan gereja lainnya mulai terorganisir dengan lebih baik. Generasi muda mulai mengambil peran melalui orang muda Katolik dan sekolah minggu. Semangat pelayanan diwariskan kepada tunas-tunas baru. Bangunan gereja kayu yang lama perlahan bertransformasi. Pembangunan permanen mulai direncanakan dan diwujudkan demi kenyamanan ibadah umat yang terus bertambah. Tahun 2026 menjadi saksi betapa besar karya Tuhan di tempat ini. Wajah-wajah penuh syukur menghiasi setiap perayaan Ekaristi. Kita memberikan penghormatan tertinggi kepada para perintis, Bapak Fortunius Darno, Tua Paes, dan Martin Session yang telah menanam benih ini. Mari kita lestarikan sejarah ini. Sebab gereja yang hidup bukan hanya dibangun dari batu dan kayu, melainkan dari hati umat yang setia. Semoga warisan iman ini terus menyala bagi generasi yang akan datang. Tuhan selalu memberkati Stasi Santo Fransiskus Assisi Kalimas ini agar menjadi pertumbuhan iman di sana. Amin.